warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ridho Liman. Nama saya Yul Rizal. Baiklah kawan-kawan, seperti yang kita ketahui bahwasanya perempuan itu adalah autentik, sulit dimengerti dan sulit dipercaya. Pada segmen kali ini kita akan berbicara mitos atau fakta tentang perempuan mudah ditaklukkan dengan setangkai bunga. Bagaimana menurut saudara Yurizal? Kalau menurut saya itu lumayan menarik gitu kan. Kenapa? Karena dengan setangkai bunga wanita bisa ditaklukkan oleh seorang pria gitu kan. Jadi Nggak usah ke kamera, kita jelasin. kita aja oke. Jadi gimana ya? Saya juga pernah melihat suatu kisah gitu kan. Dimana si orang Romeo gitu. Romeo cuma bermodalkan setangkai bunga gitu, setangkai bunga mawar gitu. Dia setangkai bunga mawar itu terus dengan cara dia yang memang khas gitu kan untuk menaklukkan hati wanita menjadi luluh gitu. Jadi kenapa harus setangkai bunga? Apakah benar filosofi dari setangkai bunga itu sebuah keharuman? Apakah seperti itu mudah tersentuh jadinya perempuan? Ya, kalau menurut saya sendiri bunga ini gimana ya? Bunga adalah lambang gitu kan. Gimana si orang wanita itu hampir mirip lah seperti bunga gitu kan, harumnya gitu kan. Harum dari segi ya maksudnya gimana? Maksudnya gitu? kita cium harum enggak? Enggak gitu Enggak, kan. jadi Nggak mungkin kita cium gitu kan. Seorang wanita yang bukan modern kita cium nggak mungkin gitu kan. Cuman dari segi wanita itu anggun gitu kan, wanita itu lemah lembut gitu. Memang setangkai bunga ini memang mengkiaskan kepada seorang wanita gitu. Jadi menurut saya masuk akal saja gitu. Kenapa wanita itu bisa ditaklukkan hanya sekedar dengan setangkai bunga gitu kan. Iya. Jadi kenapa pada tanggal 14 Februari Iya. Hari Cinta Nasional dan Hari Cinta Dunia lah istilahnya. Iya. Bahwa di situ dilambangkan bukan hanya bunga, tetapi dengan coklat. Apakah ada kaum bunga dengan kaum coklat? Seperti itu. Hidup tim bunga atau hidup tim coklat gitu. Jadi bagaimana sebenarnya antara dua? Sebenarnya itu kalau menurut saya sih ya, itu hanya sekedar perkembangan zaman aja gitu kan. Karena mungkin kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya atau dari kondisi-kondisi sebelumnya wanita itu hanya ditaklukkan dengan setangkai bunga. Jadi apa salahnya gitu kan ketika ditambah dengan momen yang agak lebih romantis gitu kan dengan memberikan coklat pada hari kasih sayang atau hari cinta kasih gitu kan. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Tapi menurut saya agak fair. Kenapa demikian? Bunga yang dilambangkan dengan haruman, kelembutan, bisa kita sandingkan dengan coklat yang melambangkan kemanisan, kelembutan, dan menyejukkan jiwa. Berarti coklat dengan bunga ini sudah pas gitu kan, sudah Pas. komplit Iya. ya kan. Kalau kita lambangkan sekarang kan wanita ini istilahnya jauh lah dari lambang-lambang, ya kan? Maksudnya kalau kita lihat dari segi keharuman wanita yang seperti wanita pada zaman sekarang ini, Gak jarang mandi kan. iya, ada yang jarang mandi, ada juga yang saya masih ragu ya bagaimana ya dikatakan wanita yang harum ini apakah wanita yang menampakkan auratnya dengan menampakkan rambutnya atau bagaimana lah, saya masih ragu soalnya itu masih kata-kata universal lah. Iya. Kalau di dalam bahasa mahasiswa. Iya. Ya, memang betul gitu kan dengan perkembangan zaman sekarang ini yang dulunya bunga dilambangkan sebagai seorang wanita, gimana wanita itu menjaga harga diri, menjaga harkat dia, menjaga kehormatan dia. Cuman dengan perkembangan zaman kayaknya bunga ini tidak cocok lagi sebagai lambang seorang wanita gitu. Uang cocok. Kalau uang menurut saya bisa sih. Bisa ya. Kalau uang, karena ya saya juga pernah mendengar dari beberapa orang wanita cantik itu mahal loh, jadi wajar gitu wanita itu agak matre gitu kan, karena cantik itu mahal. Kami butuh atau kami perlu menampilkan sesuatu yang seperti ini agar pasangan kami lebih
tertarik dan tetap menjaga keharmonisan keluarga gitu. Maksud seperti ini tuh bagaimana? Ya. Ataukah yang kayak lurus? Hmm. Ini kan bahasa laki-laki tahu. Hmm. Lurus. Atau ada kayak kompor-kompor. Sini Ya. tungkunya, ini kompor ya. Nah. Atau kayak mana? Kalau itu sih agak gimana gitu kan. Soalnya nanti kita salah apa tentang wanita. Cuman gambarannya ya seperti itu gitu. Memang filosofi yang dulu digambarkan setangkai bunga itu adalah wanita, yang mana wanita itu bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tutur sapanya. Tapi kalau sekarang kita lihat kebanyakan wanita tidak lagi bisa untuk dilambangkan seperti itu. Saya lebih tertarik dengan yang tadi gitu, dilambangkan dengan uang gitu. Bukan dengan uang. Karena Cantik itu mahal. iya, Oke. Nanti setelah ini kita undang yang perempuan. Bagaimana menurutnya setelah menyaksikan diskusi kita kan? Bagaimana perempuan? kalau menurut saya cocok juga diundang beberapa perempuan kita konsul gitu kan. Dengan pendapat kita yang sekarang mungkin mereka lebih tahu lah tentang diri mereka gitu kan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi ada juga istilah dalam ilmiah lebih cocoknya bahasa apa nama ini? Ada istilah kalau di Minang apa? Paternalistik. Materialis. Matrilineal. Kalau untuk wanita matrilineal. Nah, kemudian kalau laki-laki Patrilineal. patrilineal. Kalau menurut saya dari bahasa yang dicerminkan di matrilineal, Iya. matrilineal ya. Iya. Mengapa harus namanya itu kan? Ya, gimana? Kalau matrilineal kalau dulu gitu kan, memang matrilineal adalah keturunan yang diambil dari ibu gitu kan. Cuman sekarang agak sinkron gitu dengan sikap ceweknya sekarang dan kondisi sekarang gitu. Kenapa sinkron? Ya matrilineal itu umumnya wanita matre gitu kan. Ya agak gimana gitu kan dengan kondisi dan pernyataan orang-orang itu sekarang gitu. Tapi sebagusnya untuk ke depan memang kita dudukkan gitu dengan beberapa wanita ataupun lembaga-lembaga kewanitaan lah, supaya tanggapan mereka bisa kita dengar pula gitu kan. Dan kita hanya berbicara di sini karena kita berdua cowok, nanti agak gimana gitu perasaan cewek ini gitu kan. Kalau masalah perempuan, biasanya laki-laki bercerita dengan perempuan itu agak gengsi. Ya. Makanya saya undang saudara Yulriza karena saya rasa frekuensi kita sebagai laki-laki dan standar kita melihat perempuan itu sama. Makanya saya undang. Jadi menurut saudara Yulriza, setelah kita keluar dari sini, nanti kita tutup videonya. Yang cocok diundang untuk di sini itu siapa? Ya, kalau menurut saya gitu kan, ini yang diundangnya dari lembaga atau gimana gitu, atau bebas wanitanya gitu. Kalau bagusnya tentu wanita yang berpengalaman. Kalau dari lembaga nggak apa-apa, dari organisasi, kawan-kawan mahasiswa dari organisasi. Bisa kita ajak gitu kan, karena di GSMI ini ada yang namanya pemberdayaan perempuan gitu. Di situ sudah dibentuk kabitnya gitu kan. Bagaimana kalau kita undang kabit dan beberapa jajarannya gitu, baik itu wasekumnya atau sekbidnya gitu. Dan mungkin dari wanita-wanita bidang lain juga ada gitu, kayak di bidang SDA kan ada sekbid wanita gitu, di Fokom juga ada gitu. Alangkah baiknya didudukkan orang-orang ini gitu bersama kita gitu, kita dengarkan lah. Jadi kita beri pertanyaan, apakah benar kalian ini bisa takluk dengan si tangkai bunga kayak gitu kan? Bisa kita pertanyakan seperti itu gitu kan. Kalau menurut saya lebih baik gitu, dikumpulkan beberapa wanita gitu. Jadi Wanita yang memang memandang itu tuh agak berbeda lah gitu kan dengan pendapat-pendapat yang kita paparkan sekarang ini. jadi gini lah, kita kan udah hidup istilahnya 23 tahun lah istilahnya, Iya. atau 22 tahun. Menurut saudara Yulriza, ada nggak suatu istilah untuk kaum perempuan? Istilah untuk kaum perempuan apa ya yang cocok lah gitu kan. Contohnya kalau Najwa Shihab kan biasanya di awal dia membuka acara, dia menyampaikan sebuah kata-kata yang agak menyentik lah. Kalau dari saya gimana ya, mungkin kalau kata-kata itu belum bisa saya gunakan sekarang ya. Kalau mungkin ada di sini kita bisa saya gunakan. Soalnya nanti agak lain gitu kan.
Soalnya kita bakalan mengundang orang itu gitu. Iya, iya. Nanti jadi gimana gitu tanggapannya gitu. Merokok kan? Jadi begitu saudara Yuzal. Mungkin lain-lain waktu kita akan bergabung kembali. Kita tidak tahu alur semesta ini menyalurkan kita ke malam. Tapi dikala semesta menyalurkan kita di dalam suatu muara, inilah kita bertukar pikiran, jangan bertukar perasaan. Jadi kawan-kawan, begitu diskusi kita malam hari ini tentang mitos atau fakta wanita itu bisa ditaklukkan dengan setangkai bunga. Menurut saudara Yurizal, sudah bisa itu wanita itu ditaklukkan dengan setangkai bunga, dengan rayuan-rayuan uang di saku. Seperti itu kan? Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita. Kalau kami ada salah dan janggal, kami mohon maaf. I love you guys. Dadah.